Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang statistika. Kita akan belajar bersama tentang statistika. Ada statistik, ada statistika. Nah, ya, itu tentu berbeda. Tapi Bapak tidak akan menjelaskan itu karena itu sudah disampaikan di kelas sebelumnya. Nah, statistika kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang penyajian data. Nah, jadi penyajian data itu ada beberapa model ya. Di sini kita akan mencoba melakukan 3 penyajian data. Yang pertama menggunakan tabel distribusi frekuensi, kemudian yang kedua menggunakan histogram dan poligon, ya. Histogram dan poligon. Oke, kita mulai saja. Dalam penyajian data ada beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai dengan aturan Stargers. Yang pertama menentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah datum maksimal atau data terbesar dikurangi datum minimum. Datum maksimum ya, data terbesar ini dikurangi datum minimum, data terkecil. Kemudian yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Tetapannya seperti ini, K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya data yang akan kita kelola atau olah. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang kelas atau interval kelas atau panjang interval, sama saja itu istilah yang berbeda ya, tapi sama maksudnya. Tetapannya adalah P sama dengan J per K. Baik, untuk lebih memahaminya kita lihat contoh soal. Misalkan ada 80 nilai ya, ujian matematika. Seperti ini tentunya sebaran datanya. Ada 80 nilai matematika. Kita akan membuat penyajian datanya atau menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram dan poligon. Jadi langkah pertama dalam menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi itu, kita menggunakan atau tentukan dulu jangkauannya. Jangkauannya itu adalah J sama dengan 99 dikurangi 35. Dari mana 99 ini? 99 ini adalah data terbesar. Sesuai dengan pengertiannya, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar dari mana? Data terbesar dari 80 data yang ada. Ini ya, ini dari sini. Paham ya? Nah, kemudian yang terkecil yang mana? Sama dari sini. Dan cari yang terbesarnya berapa, yang terkecilnya berapa. Dan dikurangkan, hasilnya J sama dengan 99 dikurangi 35 sama dengan 64. Bisa diikuti ya sampai sini ya. Oke. Kemudian untuk menentukan banyaknya kelas atau K. K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ini tetapan dari sana ya, tetapannya. 1 ditambah 3,3 log N 80. 1 ditambah 3,3 log 80 itu 1,9. Dari mana 1,9? Nah, kalian bisa mencarinya menggunakan tabel logaritma ya, atau menggunakan kalkulator ilmiah.
Nilai log 80 itu adalah 1,9. Bisa kalian cek. Kali-kalikan 3,3 kali 1,9, 6,7. 1 ditambah 6,27 sama dengan 7,27. Nah ini ya, 7,27. Jadi banyaknya kelas itu ada 7 atau 8. 7 atau 8. Karena ini 7,27. Bisa 7 nanti banyak kelasnya atau 8. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Lanjut ke panjang interval atau interval kelas. Tadi buku lain, mungkin dari sumber lain kalian bisa atau menemukan Pak, panjang interval itu bukan P tapi I, sama saja. I itu dari interval gitu ya. P atau I sama dengan J per K. Nah, 64 per 7,3. 64 itu nilai J yang ini. 7,3 dari sini. Dari 7,27 dibulatkan menjadi 7,3. Paham ya? Sehingga didapat nilainya 8,7. Kita bulatkan menjadi 9. Nah, panjang interval atau interval kelas ini untuk apa sih? Nah, ini untuk menentukan isi dari kelas. Ya, isi kelas itu ada berapa? Ada 9. Nah, lebih jelasnya kalian buat tabel distribusinya. Kalian buat dulu 2 kolom seperti ini. Kolom pertama kalian isi dengan nilai ujian, kemudian kolom kedua diisi dengan frekuensi. Nah, untuk nilai ujian itu 35 sampai 43 dari mana ini? Nah, ini ya. 35 itu tadi dari data terkecil. Ya, datum terkecil ya. Terkecilnya, nilai terkecilnya itu 35. Nah, kemudian 43 dari mana? 43 ini hasil dari interval ya. Intervalnya itu kan 9. Jadi isi kelasnya 35 sampai 43 itu ada 9. Coba kalian gunakan jari kalian. Dari 35 sampai 43 itu ada berapa sih? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ada 9. Kalian abaikan dulu kolom frekuensi, kalian fokus ke sini dulu. Ke kolom nilai ujian, ya. Kemudian 44 dari mana? Ya 44 setelah 43 tentunya 44 dari sini. 52 juga dari mana? 52 dari tadi. Isi dari 44 sampai 52 itu isinya ada 9. Harus sama ini. Tiap kelas ini kelas ya. Kelas 1 ini kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kelas. Terbukti kan? Jumlah kelasnya atau banyaknya kelasnya itu ada 8 ya. 7 atau 8, ternyata 8. Paham ya? Nah, ini. Kalau sudah dipahami, kalian lihat kolom frekuensi. 3 ini dari mana? 3 ini, kemudian 5, 13, 22, 18, 14, 2 ya. Dari mana? Dari ini data yang 80 ini. Ya. Dari 80 data ini, kalian lihat per kelasnya. Kelas data dari 35 sampai 43 ada berapa?
Ya, cari dari sini. Kalian bisa menggunakan cara manual, yaitu dengan mencoret misalkan, atau menandainya dengan coret dari 35 sampai berapa tadi? 35 sampai 43. Kalian cari ada berapa. Misalkan ini 1, kemudian ini, kemudian ini. Udah 3 ya. Oke. Kita tuangkan di sini. Jadi banyaknya data dari kelas 35 sampai 43 itu ada 3 data. Ini ya. Nah, kemudian kelas keduanya sama caranya. Dari 44 sampai 52 kalian cari dengan cara yang sama. Ya, tandai lagi misalkan di tingkari tandanya atau gambar apalah, dicentang atau apa, itu teknisnya bebas. Maksudnya apa? Supaya tidak tertukar dengan data yang sebelumnya yang sudah ditandai seperti nanti. Jangan sampai terhitung ulang. Ada 3 ya, kemudian 53 sampai 61 ada 5 dan seterusnya seperti ini. Nah, selesai tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ya. Paham ya? Nah, kemudian ada keterangan batas bawah, ada batas atas. Ada tepi bawah, ada tepi atas nanti. Nah, sekarang batas bawah dulu. Batas bawah itu apa? Batas bawah adalah nilai terkecil ya dari setiap kelas. Berarti berapa ini? Ya. Ini ya. Ini. Sampai sini. Ya, ini data terkecil setiap kelas. Atau nilai sebelah kiri lah, lebih mudahnya. Untuk batas atas, nilai yang sebelah kanan. Nih. Ya. Sebelah kanan, ini nilai batas atas. Paham ya? 43, 52, ini sebelah kanan. Ini batas bawah, ini batas atas. Paham ya? Nah, itu selesai untuk penyajian datanya. Nah, kalau menggunakan distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada histogram dan poligon frekuensi. Ini ketiga maksudnya. 2 dan 3 itu histogram dan poligon frekuensi. Untuk histogram kalian tentukan dulu tepi bawah, tepi atas, dan nilai tengah. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5 ya. Kalau tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Jadi kalau di bawah itu dikurangi, kalau atas ditambah. Ingat ya, bawah dikurangi, atas ditambah. Dan nilai tengah adalah batas bawah ditambah batas atas, data terbesar ditambah data terkecil, harus sama saja, dibagi 2. Oke, ini contoh soal. Contoh soal ini menyambung dari soal sebelumnya yang tadi. Buatlah histogram dan poligon sekali kita buat histogram dan poligonnya berdasarkan tabel di atas. Histogramnya seperti ini. Tabel grafik ya, grafik bukan tabel, sorry. Grafik histogram seperti ini.
Ini 5, 10 ini adalah kelipatan frekuensi. Kan ini dari 0. Ya. Ini 0. 0. Kemudian ke atas kelipatan 5, 5, 0, 5, 10, 15, 20. Paham ya? Harus sama kelipatan. Kalau kalian mau menggunakan, mungkin ada yang bertanya nanti, silakan. Pak, boleh nggak misalkan saya mah nggak suka angka 5 misalkan. Boleh, misalkan mau kelipatan berapa. Harus sama setiap kelasnya. Nah, kemudian ini tanda apa ini? Ini tanda, ini artinya maksudnya itu adalah pemotongan ya, pemotongan data ya. Karena ini kan dari 0 sampai 33 sekian tidak terpakai ya, kita dihilangkan. Ini tanda seperti ini. Barangkali ada yang bertanya, ini tanda ini adalah tanda untuk sebagai menyingkat data lah, gitu, bahasa sederhananya. 34,5 dari mana? Nah, ya di sini. Ininya adalah keterangannya tepi bawah. Lihat lagi ke atas. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti batas bawahnya 35 dikurangi 0,5 berarti 34,5. Paham ya? Nah, kemudian ini 43,5 dari mana? Sama dari sini. Ya. Batas atas ditambah 0,5 ya. Atau sama dengan batas bawah kelas selanjutnya dikurangi 0,5. Pasti hasilnya 43 ditambah 0,5, 43,5. 44 dikurangi 0,5 hasilnya 43,5 dan seterusnya. Kemudian ini angka-angka ini dari mana pula? Ya, ini tinggal masukkan dari frekuensinya. Kan kita lihat ini frekuensinya. Sampai sini 5. Nah, kita punya data cuma 3 ya. Ini 5 kan sampai sini. Ini 3. Nah, kita ya cukup di sini. Ini 5. 5 sini. Ya. Dan seterusnya. 15, awas jangan sampai frekuensi 15-nya di sini misalkan di atas ya 13 melebihi misalkan ke sini. Nah, itu enggak baik ya. Dia harus sama gitu. Seperti itu. Kemudian poligon yang ketiga itu penyajian data menggunakan atau berbentuk poligon frekuensi. Nah, poligon itu ya, mengambil atau tinggal menyelesaikannya dengan menarik garis saja ya. Garis dari histogram seperti ini. Di tengahnya ya, titik tengah. Seperti ini. 30 sampai 39. Pak, boleh nggak? Saya nggak suka 30 misalkan, dari mau berapa? Ya silakan, sama aja. Ya. Ininya harus isinya 9 harus isi. Karena tadi isinya kan 9 intervalnya. Begitu, tinggal dihubungkan seperti ini. Nanti terbentuklah sebuah grafik ya, seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami ya. Seperti
Seperti biasa, jika ada yang ditanyakan atau yang ingin disampaikan, kita belajar bersama di forum ini, ya. Sama Bapak juga belajar bersama kalian. Di sini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat, semuanya belajar. Karena saya dengan kalian hanya berbeda kesempatan saja, karena saya lebih dulu daripada kalian belajarnya. Seperti itu. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, jangan lupa isi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.